Ya oke, selamat siang teman-teman semuanya. Saya ini masih siang ya, jam 2 lebih 30 menit ya, atau setengah 3 sore ya tentunya ya. Dan tentunya saat ini barusan diguyur hujan kawan-kawan. Nah, sekarang lokasi kita atau posisi kita atau perjalanan kita sudah sampai di sini kawan-kawan, di Pasar Sapi ya, Pasar Sapi Nganjuk, Wuyangan ya. Kedondong, Wuyangan ya, Pasar Sapi di sebelah barat itu ya, atau di sini ya. Kita sekarang berada di Pasar Sapi kawan-kawan, ngiyup di sini kan. Barusan hujan tadi ya, hujannya sangat deras banget ya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana lagi. Dan sekarang kita duduk-duduk santai aja di sini di Pasar Sapi kawan-kawan ya. Nah, di sini kita duduk di warung-warung kawan-kawan ya, di warung-warung ya, berjejer-jejer sampai ke utara itu ya. Dan di sebelah sana, di sebelah kiri kita atau di sebelah barat itu tentunya ada tempat-tempat untuk nyencang ya, nyencang sapi ya. Nah, itulah kawan-kawan, pasar sapi yang ada di kawasan Nganjuk ya, Wuyangan Kedondong ya. Ini basah semua kawan-kawan, basah semua soalnya hujan ya, barusan hujan ya. Dan itu adalah jalan raya kawan. Ya, jalan raya ya, Solo Surabaya ya tentunya ya. Ya sudah, kita sampai di sini dulu, kita rokokan-rokokan, menikmati suasana adem-adem ini ya, dingin-dingin sekali. Dingin banget nih kawan-kawan ya. Ada soto ayam kampung kawan-kawan, tapi sudah nggak ada penjualnya. Sebenarnya lapar ini, kita lagi lapar, mau beli soto tapi kok nggak ada yang jualan. Yang jualan ya pagi Indra, pas waktu itu ya, pas waktu pasarnya dibuka ya. Ini banyak warung-warung kawan, jejer-jejer itu ya. Ini sampai ke utara, terus dari utara itu ya jejer-jejer sampai ke barat, sampai luas ke barat ya kawan-kawan. Warung-warung semua ya. Tentunya kalau pasar itu memang ramai ya, banyak sekali pedagang-pedagang dan juga pembeli-pembeli ya, namanya juga pasar ya. Tentunya mereka juga butuh kopi, butuh makan, butuh sarapan juga ya. Ini ambune apa Ndra? Ambune ambuku. Ambuku dewe kayak iki ambuku dewe. Ambumu kayak sapi Ndra. Iya ya, ambune awakku kayak sapi ya. Nah, inilah suasana kawan-kawan ya, suasana pasar hewan di sini kawan-kawan ya. Lokasinya kalau Anda tahu, tentunya tahu semua ya untuk lokasi pasar sapi ini kawan-kawan ya. Ya kalau dari terminal bis Nganjuk ya ke barat ya, kurang lebih ya 300 meter ya. Nah, 300 meter, nanti lihat sebelah kanan kalau dari timur ya. Sebelah kanan itu ada pasar hewan, pasar sapi Nganjuk ya. Di sini tempatnya. Pasar pasarannya kapan nggak tahu, saya nggak hafal kan ya. Soalnya nggak pernah datang ke sini. Ini datang ke sini aja pas hujan, kalau nggak ngiyup ini nggak bakal ke sini saya. Hujan-hujan. Hujan kawan-kawan dari tadi ya, dari siang tadi ya ampun. Jam berapa tadi ya, jam 1 ya, jam 1 hujan kawan-kawan, nggak terang-terang sampai sekarang. Ya sudahlah, sekali-kali istirahat ya, nggak usah sampai sore-sore, sampai malam-malam kayak biasa nih ya. Sampai jam 2 ini aja ya, kita jam 1 lah tadi ya, kita sudah pulang ya, sudah perjalanan pulang. Tadi kita dari Bagor kawan-kawan, dari Bagor Kulon ya, dari Bagor Kulon, kemudian hujan daures ya, kemudian kita pulang.
tetap kita bawa sepeda ontel kita tetap. Sebenarnya mau nyoteng-nyoteng di sana kan, yang banyak sekali pemandangan yang indah di Bogor itu ya. Di sebelah selatannya Real Sport atau di sebelah belakangnya Pasar Bogor, kemudian atau di sebelah baratnya Stasiun Bogor. Nah, sebenarnya saya mau ngambil view dari situ, mau cari konten di situ kan sebenarnya. Cuma ya sudah, tidak bisa. Tapi saya sudah dapat tadi shotnya, Jomblangan Sepur Bogor saya sudah dapat. Tinggal ngupload saja nanti kapan-kapan aja ya. Banyak stoknya kawan-kawan, shotnya banyak stok. Dan untuk sementara ini kita memang untuk bahan video itu memang kurang ya. Kita sebenarnya mau ngupload satu hari satu kali, sebenarnya sehari satu kali, sehari pokoknya tiap hari istilahnya seperti itu sebenarnya ya. Cuma memang bahan kita kurang, kita harus cari bahan konten yang banyak kawan-kawan, biar biasa upload tiap hari ya, biar segera tembus tujuan kita ya. Ya masih lama kawan-kawan, tidak apa-apa ya, nggak masalah lah. Kita seperti tujuan semula, kita memang tidak ya, ojo ngepenke ning YouTube lah, ojo ngepenke ya, cuma buat sampingan-sampingan aja, buat hiburan-hiburan aja ya. Yang penting adalah cari uang tiap hari gitu aja ya. Nah, memang untuk YouTube ini memang tidak bisa diandalkan kawan-kawan, kecuali kalau penontonnya jutaan atau ratusan ribu itu baru bisa mendapatkan uang ya, uang banyak. Tapi cuma kalau penonton hanya di bawah 100 itu hanya ya timbang nganggur itu aja ya. Ya sudah, nggak apa-apa, ya buat hiburan aja kawan-kawan ya. Syukur-syukur kalau penontonnya banyak, bisa di atas 1000 itu bagus makanya. Tapi kita penontonnya masih di bawah 100, ya jadilah. Ya jadi akhirnya ya sudah. Tidak menjadi tujuan sekarang untuk YouTube ini kawan-kawan, hanya untuk hiburan saja ya. Ya kalau ada penontonnya ya alhamdulillah, bersyukur sekali kalau ada penontonnya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, kita tetap bikin video terus ya. Kita tetap bikin video terus, tetap upload terus ya kawan-kawan ya. Namanya juga rezeki orang, siapa tahu ya. Kalau sekarang memang nggak ada penontonnya, mungkin tahun depan atau lain waktu mungkin ada penontonnya. Mungkin ya masih sibuk semua kawan-kawan. Soalnya masih puasa kemarin, kemudian Idul Fitri ya kan. Badan-badan salim-salim masih repot semua kawan-kawan. Nah, jadi untuk penonton itu masih disibukkan oleh kegiatan badan-badan ya, silaturahmi keluarga ini ya. Kamu nggak badan-badan, Dra? Badan-badan sama siapa? Nggak punya keluarga. Andre ini sebatang kara kawan, nggak punya siapa-siapa. Jadi ya sudah lah. Kita hidup seperti ini saja kawan-kawan ya. Menikmati hidup ini ya, sampai ajal menjemput nanti. Semua ini adalah sudah menjadi ya istilahnya ya wis diatur sama Yang Maha Kuasa ya. Nggak usah curhat meneh, Ndra. Kamu kemarin bilangnya curhat sama teman-teman kamu ya. Bener, saya selalu curhat kawan-kawan. Curhat kepada siapa lagi kalau kepada teman-teman kita ya, kepada kalian semua. Saya mau curhat kepada keluarga ya nggak punya keluarga, curhat kepada orang tua ya nggak punya orang tua ya kan. Curhatnya ya hanya kepada kalian semua, para pemirsa, sahabat-sahabat YouTuber semuanya ya, curhatnya ya seperti ini ya. Ya kalian semuanya ya saya anggap keluarga saya istilahnya ya, walaupun jauh, tidak pernah ketemu, jauh di mata ya. Namun kita kan
ini selalu hadir ya di YouTube ini, nah menonton video kan jadi tahu ya. Jadi memang untuk keluarga itu memang sudah tidak ada di sini, saya keluarga nggak punya. Nah, iya terutama orang tua. Mau kamu nggak mudik, Indra? Mudik kemana? Rumah aja nggak punya ya, orang tua aja sudah tidak ada semua, sudah meninggal semua orang tua. Jadi nggak punya tujuan mudik kawan-kawan. Nah, orang tuamu tinggal di mana? Kok kamu nggak mudik? Ya orang tua kan tidak punya tempat tinggal kan. Orang tua tidak punya tempat tinggal, jadi mau kemana? Mudiknya mau kemana? Kita nggak ada tujuan mudik ya. Kalau orang lain kan dari perantauan, misalkan dari Surabaya atau dari Jakarta atau dari luar negeri, atau dari luar negeri atau dari luar pulau ya kan, yang merantau. Pulang kan ada tujuannya, misalkan pulang tempat tinggalnya di Nganjuk atau di Kediri ya kan, kan punya tujuan, punya orang tua, punya keluarga di sana, ada tujuannya dan ada rumah tentunya ya, yang penting kan rumah. Nah, ada tujuannya, jauh-jauh dibelani jauh-jauh untuk datang pulang ke rumah ya kan tuh. Nah kalau nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, mau kemana ya kan? Mau mudik kemana kita kawan-kawan? Nggak ada tujuan. Makanya ya kita nikmati saja hidup ini kawan-kawan. Dan nasib seperti ini bukan kita aja yang mengalami, tentunya banyak yang mengalami juga ya. Yang mempunyai nasib seperti kita ini kawan-kawan ya, tidak punya tempat tinggal, hidupnya sebatang kara ya, hidup sendirian di dunia ini ya. Dan tentunya kita tetap bisa bernapas, bisa ya menjalani hidup ini hari demi hari, selalu berganti. Dan tentunya nyatanya tetap bisa hidup kawan-kawan. Tetap bisa hidup walaupun tidak punya keluarga ya. Makanya saya ini memang tujuan saya ini apa ya istilahnya ya, tujuan saya satu adalah mencari tempat tinggal dulu kawan-kawan. Nah, mencari tempat tinggal dulu, itu baru kita akan mulai hidup baru lagi kawan-kawan, hidup baru bertetangga. Nah tentunya tetangga juga adalah keluarga kita tentunya ya, keluarga dekat kita ada tetangga. Kalau walaupun punya anak, tapi kalau anaknya pergi jauh atau lungo ya, atau merantau jauh ya, akhirnya jadi keluarga jauh kan. Nah, yang dekat kan hanya tetangga, jadi keluarga kita sebenarnya adalah tetangga yang tiap hari ketemu. Nah, itulah keluarga kita sebenarnya kalau tetangga itu. Kalau keluarga anak atau siapa itu yes, itu jauh kawan-kawan ya. Kalau di rumah, kalau berada di tempat di rumah tiap hari ketemu itu ya nggak apa-apa. Kalau anak merantau keluar negeri atau keluar pulau itu kan jauh kan. Kalau terjadi apa-apa sama kita itu kan tetap tetangga yang kita butuhkan ya. Jadi kita harus baik kepada tetangga, karena tetangga ada keluarga kita yang sebenarnya ya, keluarga dekat kita ya. Karena apa-apa itu memang kita butuh tetangga kawan-kawan ya. Nah, ya kalau Mas mati, karena pas waktu ada kematian misalkan kita meninggal ya, nggak mungkin kan kita akan menunggu anak kita yang berada di luar pulau ya kan, nggak mungkin kan ya, tetap tetangga yang mengurusi kan ya. Nah, anak tetap ya, anak pulang tapi kan nggak langsung nyampe kan, besoknya mungkin gitu kan. Masa kita nggak dikuburkan pas waktu kita mati, kita nggak langsung dikuburkan, nunggu anaknya pulang dari luar pulau ya, nggak mungkin lah. Tetap hari itu juga kita akan dikuburkan. Yang menguburkan juga adalah, yang repot juga akan tetangga ya. Tetangga itu memang sangat penting sekali ya untuk kehidupan kita ya.
rokoknya mati kawan-kawan, gara-gara ini terlalu dingin hawanya sangat dingin banget kawan-kawan ya. Walaupun sudah sudah reda, ini hujannya sudah selesai, tapi dingin banget kawan-kawan. Benar tadi saya menunggu kawan-kawan, kalau hujannya mungkin hujannya belum reda ya kan, hujannya belum reda, saya belum pulang sebenarnya kan. Saya ini orangnya nggak gampang menyerah kan, tidak mau menyerah. Soalnya saya punya tujuan saya adalah saya ingin punya tempat tinggal, makanya saya harus ngebut kawan-kawan, harus tidak boleh sakit, tidak boleh gampang nyerah ya, harus semangat, harus berjuang terus ya pokoknya ya, jangan sampai lemah, jangan sampai kendor. Pokoknya tiap hari harus dapat uang, harus nabung untuk mencapai tujuan kita ya. Nah itu kan kawan, insya Allah kan ya 1 tahun atau 2 tahun insya Allah sudah bisa punya rumah, insya Allah ya, menurut prediksi perhitungan ya. Nah, insya Allah bisa. Apa-apa 1 tahun 2 tahun kita ngoyo ngebut gak salah kan kawan. Yang penting kita cepat punya rumah ya kan, punya tempat tinggal. Tenang kan kawan, kalau punya tempat tinggal itu tenang. Jadi hidup kita itu menjadi lebih berarti, lebih bermakna gitu ya. Jadi kita punya tempat berteduh, tempat beristirahat ya kan. Itulah kawan-kawan ya. Orang kalau nggak punya tempat tinggal itu nelongso kawan-kawan, nelongso banget orang yang punya tempat tinggal itu, ngenes seperti saya ini. Apalagi kalau nunut di rumahnya orang itu, wah jangan kayak apa istilahnya ya, gimana kawan-kawan ya, nama juga nunut ya, kita di uni orang, diunek-unek ke orang ya, dilolone orang itu gak bisa apa-apa kawan-kawan, bener. Soalnya memang kita nggak punya tempat tinggal, bukan tempat kita istilahnya. Kalau kita melawan pun salah ya, karena kita memang nunut di tempatnya orang ya kan. Diunek-unek ke orang, digeremengi orang ya kan, diseneni istilahnya, diseneni terus gitu ya. Kita nggak bisa melawan ya kan, kita memang kalah ya, posisi kita memang kalah, kita memang nggak punya rumah ya. Yang menang adalah orang yang punya rumah kan kawan. Kemana ya, akhirnya kita hanya bisa diam sambil batin gitu ya. Ya Allah berikan rezeki yang banyak ya Allah, biar punya tempat tinggal ya kan, biar segera punya tempat tinggal ya Allah, tidak diseneni orang terus, dilolone orang terus ya, nggak digeremengi orang terus ya. Salah kawan-kawan, kira kalau kita masih nunut di tempatnya orang itu serba salah, bener kawan-kawan, serba salah kawan-kawan. Kita ya, kalau kita posisi nunut di tempatnya orang itu, misalkan kita tempat yang kita tempati itu kotor ya, itu ya digeremengi, diseneni itu ya kawan-kawan. Kotor atau kotor sedikit itu aja ya, itu digeremengi kawan-kawan. Nggak boleh kotor, atau nggak boleh kotor, atau pada yang selengkera itu nggak boleh kawan-kawan. Nah itulah kawan-kawan susahnya ya, seperti itu ya. Terus masalah ya, banyak masalah kawan-kawan. Kalau kita nunut itu nggak enak kawan-kawan, kalau kita nunut itu nggak enak, bener nggak enak banget nunut di tempat orang itu ya. Ya Allah, makanya kalau kita pas waktu digeremengi, diseneni orang itu nelongso kawan-kawan, batin, nangis batin kawan-kawan. Ya Allah, kapan yo kita bisa segera punya rumah sendiri ya, padahal kita sudah berusaha, tiap hari kita sudah berusaha kawan-kawan, mencari nafkah, mencari uang ya, untuk ingin segera mempunyai rumah kawan-kawan. Tapi rumah tempat tinggal itu nggak murah. Nggak murah kawan-kawan, mahal loh kawan ya. Jadi paling enggak ya harus punya uang 100 juta ya, itulah, harus punya uang 100 juta nanti baru bisa punya rumah ya, sekecil-kecilan kawan-kawan.
uang sebanyak itu dari mana? Kalau YouTuber sudah besar itu uang segitu gampang kalau YouTuber besar itu, kalau penontonnya sudah ratusan ribu ya kan, penontonnya ratusan ribu, tiap upload ratusan ribu, cepet kawan-kawan, dapat rumah, bisa mobil, cepet. Nah kalau penontonnya cuma 30, 60, 70 penonton, itu sampai kapan? Gaji YouTube itu sebenarnya kecil, kawan. Gaji YouTube itu kecil kalau view-nya sedikit ya, kecil banget. Kalau penontonnya ratusan ribu atau sampai jutaan itu gampang, kawan-kawan, cepet banget mendapatkan uang. Kalau uang cuma 50 juta, 100 juta itu gampang banget, kawan-kawan. Bener itu, YouTuber itu suksesnya itu, kayanya itu kalau penontonnya banyak, dia itu bisa kaya. Tapi kalau penontonnya cuma hanya segelintir, di bawah 100 butir, itu aja jangan bermimpi, kawan, ya, untuk menjadi kaya. Jangan bermimpi ya, jangan bermimpi. Tapi bermimpi gak apa-apa, kawan-kawan. Kita memang sering dilokne wong bermimpi. Kamu itu hanya bermimpi, berhayal gitu ya. Sering banget, kawan-kawan, sering banget ya membuat YouTube ini kita dilolone orang seperti itu. Yes, gak apa-apa, kita hanya ngelus dada, ya, ngelus dada, dingklu aja ya. Ya, sambil kita berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah, jangan biarkan hamba-Mu ini dihina orang terus ya. Berilah kesuksesan, berilah keberhasilan, agar bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Yang penting, yang terutama adalah tempat tinggal, kawan. Yang penting itu adalah satu, adalah kita harus punya tempat tinggal ya, agar kita tidak diinjak-injak orang terus, kawan-kawan. Nelongso ya, kalau orang tidak punya rumah itu nelongso, kawan-kawan. Nelongso banget. Tidak ada yang benar, tiap hari itu nggak ada yang benar, tidak ada yang istilahnya ya yang benar lah di hadapan mereka, itu nggak ada. Yang di hadapan kita itu adalah mereka selalu memandang kita itu salah dan selalu salah ya. Memang orang miskin itu memang tempatnya salah ya. Orang kaya itu memang tempatnya orang benar. Kenapa benar? Karena mereka sudah ya menemukan kebenaran. Kebenarannya adalah kekayaan. Nah, orang kalau kaya itu sudah benar, kawan-kawan, karena dia ya istilahnya adalah sudah diridhoi oleh Tuhan, diberikan rezeki oleh Tuhan. Iya, orang kalau sudah diberi rezeki banyak oleh Tuhan kan bener kan, berarti kan kekasih Tuhan ya. Nah, orang kalau sayang sama orang itu pasti dikasih ya kan. Nah kalau orang kaya menjadi orang bisa kaya, bisa mempunyai apa-apa, bisa mempunyai rumah, bisa mempunyai uang banyak ya kan, berarti kan dia sayang ya? Berarti kan dia disayang sama Tuhan gitu loh. Dan orang miskin itu apa nggak disayang? Apa nggak disayang? Soalnya nggak dikasih sama Tuhan ya kan. Nggak tahu, kawan-kawan, nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu kenapa orang miskin tidak diberikan kekayaan, harta yang banyak biar menjadi kaya. Nah, terus dikembalikan lagi apa? Ujian. Nah, ujian itu tidak hanya kekayaan saja, kawan-kawan, tidak hanya kesusahan saja, kemiskinan saja ya. Terkadang kita Tuhan itu sayang sama kita itu dengan berbagai macam cara, kawan-kawan. Ada banyak caranya Tuhan itu menyayangi kita, kawan. Kita diuji kekayaan, kawan-kawan. Kekayaan itu adalah ujian ya. Apakah kamu bisa menggunakan kekayaanmu itu untuk kebaikan, untuk menolong orang lain ya. Itulah tujuannya. Terus kenapa diuji kemiskinan? Apakah kamu bisa bersabar dengan kemiskinanmu? Nah,
Nah kalau kamu miskin nanti kan totalannya nggak banyak, nggak sulit-sulit kalau di nanti ya, kalau di apa istilahnya, hitung-hitungannya nanti ya, timbangan akhirat nanti ya. Kalau orang kaya itu kan sulit ya, hartamu ini kamu dapat dari mana, kamu belanjakan kemana, kamu buat apa ya, banyak kan, selama banget rinciannya. Sedangkan orang miskin itu nanti cepet kan, wes wes gak enak apa-apa iki, langsung swarga. Langsung swarga, langsung swarga ya. Sebenarnya orang-orang kaya itu tertahan lama kan, tertahan bertahun-tahun di nanti di persidangan akhirat nanti ya. Soalnya dia belum menyelesaikan itu ya, hitung-hitungannya, hartanya itu saking banyaknya hartanya itu dihitung sampai lama banget ya, sampai lama banget. Sementara orang miskin sudah sampai surga, sudah menikmati kesenangan surga ya kan. Orang kaya itu masih tertahan di sana, di tempat perhitungannya itu ya. Sok tahu Dra? Ya tahu lah, soalnya saya kan sering juga mendengarkan ceramah-ceramah Pak Yai ya. Kalau orang kaya sama orang miskin itu nanti menuju surganya itu cepat orang miskin ya, orang kaya belakangan. Nah, orang kaya kalau baik hati suka menolong ya juga cepat ya, sama bareng-bareng sama orang miskin ya cepat juga. Nah kalau hitungannya gampang, penak ya, harta kamu dari mana, ini dari ini, usaha halal ya kan. Nah ya sudah, kamu belanjakan kemana, oh ini untuk menolong orang miskin, fakir miskin, anak jalanan, anak terlantar ya. Oke ya sudah, ayo langsung swarga, langsung swarga. Gitu loh kawan-kawan, enaknya jadi orang kaya itu ya, orang kaya yang baik hati. Nggak usah kakek ngomong, misalkan menolong orang itu nggak usah kakek ngomong, wes nyo kayak duit seret-seret, langsung geremeng, oh iki yang nyambut gawe ngono lho, ben iso duit-duit, ojo njalo ae. Ya memberi tapi geremeng ya, nggak boleh kawan-kawan ya, harus ngasih dengan ikhlas ya, nggak usah pakai banyak omong ya, dikasih aja langsung. Ya sudahnya, ini buat ini, buat ini, buat ini. Sabar ya, sabar. Memberi semangat kepada orang miskin, memberi nasihat, memberi ya ketenangan kepada orang-orang miskin ya. Ya inilah kawan-kawan ya, kehidupan yang harus kita jalani. Kamu kan selalu bicara tentang kehidupan, Dra. Iya, saya selalu bicara tentang kehidupan karena memang hidup kita masih seperti ini ya, masih dalam proses terus ya kawan-kawan ya, belum mencapai apa yang kita inginkan seperti orang-orang lain ya, yang sudah berhasil. Ya sudah mencapai tingkatan ketenangan, kedamaian, kemapanan ya. Sebenarnya orang-orang kan sudah mapan, mereka sudah punya tempat tinggal, sudah punya usaha, sudah punya mata pencarian ya kan, tenang. Mereka hanya tinggal menabung dan menabung saja untuk masa tua dan untuk akhirat ya. Sementara kita masih berjuang untuk mempunyai rumah, insya Allah pasti bisa kawan-kawan ya. Insya Allah 1 atau 2 tahun insya Allah kawan-kawan ya, mudah-mudahan bisa ya. Dengan uang sebanyak itu, bagaimana cara kita mendapatkannya? Ya caranya ini Dra, kamu nggak usah ngerokok ya, kamu kan tiap hari rokokmu kan tiap hari paling enggak ya 17.000 kan rokokmu ya kan. Wih nggak usah ngerokok, nyelengi betul lah, sewu nyelengi, terus nggak usah mangan. Kalau pagi kan sarapanmu berapa ya, sego pecel, terus teh hangat ya kan, terus gorengan berapa, 10.000. Nah 10.000 kan 27 itu 1 hari, 27 itu wis nggak usah mangan, nggak usah sarapan, nggak usah ngerokok, nggak usah sarapan, wes gitu. Sore
Sorenya, malamnya kamu juga beli makan lagi kan, makan lagi nasi banting kan, nasi banting 6.000, kemudian teh 3.000, jadi 9.000, 9.000 tambah gorengan lagi 5.000, soalnya kan buat camilan juga. Nah, kalau 3.000 15.000 lah, 15.000 tambah betul loro rewu piro wi ya, 30 petang puluh loro, jadi 42.000 itu nggak usah kamu tiap hari kan. Pengeluaranmu seperti itu, pengeluaranmu banyak. Jadi nggak usah makan pagi, nggak usah makan sore, nggak usah rokokan, wis celengono terus. Nah, 3.000 lah gampangannya ya, 3.000 tiap hari kali 1 bulan ya, 1 bulan kan 1,5 juta ya kan, 1,5 juta. Nah, kalau 10 bulan kan sudah 15 juta ya kan. Nah, 15 juta itu kan 1 tahun ya kan, 1 tahun. Kalau 10 tahun ya kan sudah 15 juta kali 10 kan sudah lebih dari 100 ya, 100 juta. Itu kan bisa punya rumah kamu ya. Terus sampai saulan wis modar. Terus sampai saulan wis modar ya. Soalnya nggak mangan, nggak rokokan ya. Ya apa itulah, nggak. Itu bukan cara yang baik. Itu namanya bunuh diri kawan-kawan ya. Bunuh ke diri. Mantur Hendra, waduh enak bocah ngonek merconan, kaget aku. Wis posone wis bar kok jene merconan to le. Ya wis lah ben bocah seneng-seneng sih jadi titik. Baik, terima kasih kawan-kawan, kita ngoceh-ngoceh di pasar sapi ini kawan-kawan, pasar sapi Guyangan Nganjuk ya. Perjalanan hidup kita sudah sampai di sini ya, dari pasar sapi. Kita akan bertemu di konten selanjutnya di lokasi yang berbeda tentunya ya. Terima kasih buat semuanya. Doakan Anda selalu sehat ya, selalu sehat, pokoknya selalu sehat dan tetap berbahagia ya, dan cepat bisa mencapai apa yang kita inginkan ya, bisa mencapai keinginan untuk mendapatkan rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.